Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita masih akan membahas mengenai latihan soal P3K untuk farmasi perawat tahun 2023. Dan pembahasan pada video kali ini, kita sudah mengacu pada kisi-kisi materi terbaru yang akan diujikan pada seleksi P3K tahun ini. Salah satunya adalah tentang manajemen pasien safety atau sistem keselamatan pasien. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Berikut ini yang bukan merupakan sasaran keselamatan pasien adalah A. Mengidentifikasi pasien dengan benar. B. Meningkatkan komunikasi yang efektif. C. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. D. Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Atau E. Melaporkan insiden keselamatan pasien. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini kita memberikan teman-teman waktu 5 detik untuk memilih opsi jawaban yang benar. Dan jawaban yang tepat adalah opsi E, yaitu melaporkan insiden keselamatan pasien. Untuk pelaporan insiden ini sebenarnya masih bagian dari keselamatan pasien ya teman-teman, tetapi bukan termasuk sasaran keselamatan pasien. Karena untuk sasaran keselamatan pasien di sini ada 6 indikator, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi pasien dengan benar. Nah, untuk identifikasi pasien ini biasanya kita menggunakan minimal 2 indikator ya teman-teman. Bisa menggunakan nama dan tanggal lahir atau nama dan ibu kandung. Berikutnya ada meningkatkan komunikasi yang efektif. Nah, yang dimaksud dengan komunikasi efektif ini adalah komunikasi antar petugas. Jadi bukan komunikasi antara petugas dan pasien. Untuk komunikasi efektif ini bisa antar profesi seperti perawat dengan dokter, perawat dengan petugas lab, dan yang lainnya. Dan sistem yang digunakan adalah menggunakan sistem SBAR. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Nah, di sini adalah obat-obatan high alright dan obat-obatan LASA ya teman-teman. Biasanya adalah obat-obatan dengan nama yang mirip atau obat-obatan yang sama dengan dosis yang berbeda. Berikutnya yang keempat ada memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. Ini sudah cukup jelas. Kemudian mengurangi resiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Di sini dengan cara meningkatkan budaya cuci tangan dan selalu menerapkan prinsip aseptik pada setiap tindakan. Kemudian yang terakhir, mengurangi resiko cedera pada pasien akibat terjatuh. Nah, untuk resiko jatuh di sini kita biasanya menggunakan gelang, kalung atau pita berwarna kuning ya teman-teman, di mana pasien dengan identitas berwarna kuning menandakan pasien tersebut adalah pasien yang beresiko jatuh sehingga bisa diprioritaskan. Oke, sebelum kita masuk ke soal nomor 2, di sini kita mau menginfokan salah satu platform penyedia latihan soal P3K yang bisa teman-teman ikuti untuk memantapkan diri menghadapi seleksi P3K tahun ini. Platform tersebut adalah Nip Warrior. Berikut ini adalah tampilan dari platform Nip Warrior. Di sini ada beberapa formasi seperti dokter umum, perawat terampil, perawat ahli, bidan terampil, dan beberapa formasi yang lainnya. Sebagai contoh, di sini kita buka untuk formasi perawat terampil. Jika teman-teman gabung pada platform ini, beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan diantaranya yaitu pembahasan soal bersama mentor melalui Zoom, kemudian 13 video pembelajaran kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, lalu 4 paket tryout kemampuan teknis perawat, 4 paket tryout manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian teman-teman juga mendapatkan PDF materi baik itu tentang formasi perawat maupun kesehatan umum. Selain itu juga, teman-teman difasilitasi grup WhatsApp dan free konsultasi dengan tim Nip Warrior. Di sini kita sangat menganjurkan buat teman-teman untuk gabung di grup seperti ini, karena dengan gabung di grup, teman-teman bisa saling berdiskusi dalam memecahkan soal-soal yang sulit. Untuk cara gabungnya, teman-teman tinggal klik saja linknya di deskripsi video ini. Oke, kita kembali ke materi video kita ya teman-teman. Kita masuk ke soal nomor 2. Seorang perawat melakukan perawatan luka pada pasien ulkus diabetikum di ruang penyakit dalam. Ketika ia selesai melakukan tindakan, ia tidak sengaja menumpahkan cairan NaCl dan lupa membersihkan tumpahan tersebut. Pertanyaannya di sini, tindakan tersebut termasuk ke dalam insiden A. KPC, B. KNC, C. KTC, D. KTD, atau E. Sentinel. Dan jawaban yang tepat adalah opsi A ya teman-teman, yaitu KPC.
atau kejadian potensial cedera. Kita bahas untuk setiap opsinya. Berikut ini adalah 5 insiden yang bisa terjadi pada fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama ada KPC atau kondisi potensial cedera. Merupakan kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi belum terjadi insiden. Nah, ini contohnya seperti pada soal tadi ya teman-teman. Dengan adanya tumpahan sangat memungkinkan pasien untuk tergelincir dan terjatuh. Tapi karena belum terjadi insiden maka masuknya ke dalam KPC. Kemudian yang kedua ada kejadian nyaris cedera atau KNC. Merupakan terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Nah, ini contohnya apabila perawat memberikan obat yang salah atau memberikan obat yang sudah kadaluarsa kepada pasien, tetapi pasien tersebut belum sempat meminum obat tersebut. Ini masuk ke dalam insiden KNC atau kejadian nyaris cedera. Berikutnya ada kejadian tidak cedera atau KTC. Merupakan insiden yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak menimbulkan cedera. Nah, ini contohnya ada pasien yang tersandung footstep tetapi pasien tersebut tidak sampai jatuh. Nah, itu masuknya ke KTC atau kejadian tidak cedera. Lalu yang keempat ada kejadian tidak diharapkan atau KTD. Merupakan insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. Ini contohnya pasien yang tergelincir dan jatuh atau terjadinya salah lokasi pembedahan, ini masuknya ke dalam KTD. Dan yang terakhir ada kejadian sentinel, merupakan suatu kejadian tidak diharapkan atau KTD yang mengakibatkan kematian, cedera permanen atau cedera berat yang temporer dan membutuhkan intervensi untuk mempertahankan kehidupan baik fisik maupun psikis yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit atau keadaan pasien. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Berikut ini adalah 7 langkah keselamatan pasien, kecuali A. Membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. B. Memimpin dan mendukung staf. C. Mengintegrasikan aktivitas pengelolaan resiko. D. Mensosialisasikan sistem keselamatan pasien. Atau E. Melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Dan jawaban yang tepat adalah opsi D, yaitu mensosialisasikan sistem keselamatan pasien. Nah, terdapat 7 langkah menuju keselamatan pasien, ini sesuai dengan yang diatur dalam Permenkes nomor 11 tahun 2017. Yang pertama adalah membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien, kemudian memimpin dan mendukung staf, berikutnya mengintegrasikan aktivitas pengelolaan resiko, lalu mengembangkan sistem pelaporan, berikutnya melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien, kemudian belajar dan membagi pengalaman tentang keselamatan pasien, dan yang terakhir mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Setiap insiden harus dilaporkan secara internal kepada tim keselamatan pasien, paling lambat A. 6 jam setelah terjadi insiden, B. 1 kali 24 jam setelah terjadi insiden, C. 2 kali 24 jam setelah terjadi insiden, D. 3 kali 24 jam setelah terjadi insiden, atau E. 7 kali 24 jam setelah terjadi insiden. Dan jawaban yang tepat adalah opsi C, yaitu insiden harus dilaporkan maksimal 2 kali 24 jam setelah terjadi insiden. Nah, untuk sistem pelaporan ini setelah dilakukan pelaporan, maka langkah kedua adalah tim keselamatan pasien melakukan verifikasi. Kemudian, tim keselamatan pasien melakukan investigasi sederhana melalui wawancara dan pemeriksaan dokumen. Kemudian langkah yang keempat adalah melakukan grading. Dan langkah yang kelima adalah tim keselamatan pasien memberikan rekomendasi kepada pimpinan Fasiankes. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat. Dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos pada seleksi P3K tahun 2023 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.